Shalom, ada sukacita amin. Ya, tidak terasa 1 bulan kita sudah lalui dan hari ini hari pertama, minggu pertama di bulan Oktober. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, ya kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Ya, kita diperhadapkan juga tantangan, pergumulan yang datang silih berganti dan bersyukur bahwa semua kita lewati bukan dengan kuat gagah perkasa kita, tetapi karena kasih Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang bisa kita kerjakan supaya kita selamat? Ya, apakah ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan supaya kita selamat? Ya, tentu tidak ya. Apa artinya kerjakan keselamatanmu? Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal 2. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita atau HP yang ada aplikasi Alkitab, silakan dibuka, tidak ditayangkan di LCD ya, supaya kita bisa fokus membaca Alkitab kita. Kita akan baca secara bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Dia sedang dipenjara oleh karena melayani Tuhan, oleh karena memberitakan Injil. Nah, di dalam penjara itu, ya dia berikan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ya, di jemaat di Filipi, dia berkata begini, nah saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi waktu Rasul Paulus bersama dengan mereka, mereka taat. Mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka setia. Nah, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ini akan kita renungkan bersama-sama. Apa maksudnya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jangan waktu aku bersama dengan kalian, kalian begitu rajin beribadah, begitu taat, begitu setia. Ya, jangan seperti itu. Nah, dia katakan, sekalipun aku tidak bersama dengan kalian, kalian tetap saja kerjakan keselamatan kalian itu. Ya, maka dikatakan tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus sangat merindukan jemaat yang dia rintis itu, yang didirikannya itu, ya dia akan mendengar dari penjara bahwa jemaat itu tetap setia, jemaat itu tetap taat beribadah. Bukan hanya karena Rasul Paulus waktu bersama dengan dia, tetapi sekalipun Rasul ini berada di penjara, tidak bersama dengan jemaat, mereka tetap setia, tetap taat. Jadi teruslah kerjakan keselamatanmu. Kira-kira begini, ya saya sebagai pendeta, waktu saya bersama dengan Bapak Ibu, ya kemudian saya melihat Bapak Ibu begitu rajin membaca Alkitab. Saya melihat Bapak Ibu begitu rajin memuji Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu begitu rajin melayani. Waktu saya bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, tetapi kemudian saya berkata, jangan waktu saya ada. Sekalipun saya enggak bersama dengan Bapak Ibu tetap saja melakukan hal itu. Tetap saja setia membaca Alkitab. Nah, kira-kira begitu. Dan memang jemaat Sinem senang membaca Alkitab ya, amin. Bapak Ibu Saudara senang membaca Alkitab kan? Coba lihat kiri kanan dan katakan senang ya gitu ya. Senang baca Alkitab ya. Tidak hanya karena dilihat orang, tadi pagi saya katakan kita coba nanti pas tanggal 25 kita ibadah perayaan Natal. Nah, kita akan minta siapa yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah selesai batas tanggal 25 itu. Kalau ada yang angkat tangan,
maka kita kasih hadiah. Tetapi jangan membaca Alkitab karena hadiah. Nah gitu loh, nanti dapat hadiah. Ya, jadi lakukan bukan hanya karena ada iming-iming begitu ya. Oh, ada kata-kata sesuatu yang nanti saya supaya begini, tidak. Tetapi yang kita lakukan ini memang seharusnya kita lakukan. Kerjakan keselamatanmu. Nah, dalam terjemahan lain berkata begini. Saudara sekalian yang kekasih, yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Rasul Paulus berkata, waktu saya beritahu sesuatu, kalian lakukan itu karena saya bersama dengan kalian. Nah sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah keselamatan. Jadi kerjakan keselamatanmu itu sama artinya hasilkan buah-buah keselamatanmu. Nah jadi hasilkan sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Di mana kita sebagai orang percaya lakukan sesuatu. Ya, menaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Artinya begini, ya kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya misalnya Tuhan katakan jangan mencuri. Nah Tuhan tidak senang dengan hal mencuri. Jadi waktu kita dengar suara Tuhan jangan mencuri, kita mau dengar suara Tuhan dan akhirnya kita jangan mencuri, itu maksudnya. Jadi apa yang tidak disenangi oleh Tuhan, ya diperintahkan kepada kita untuk kita tidak lakukan itu. Jangan lakukan itu, larangan. Maka kita harus melakukannya. Ya, mengikuti perintah itu. Jadi jangan ini, ya kita jangan. Ya itu artinya. Jadi lakukan dengan rasa hormat. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya di bagian lain dikatakan begini, saudara-saudara yang tercinta, kalian selalu menaati petunjuk-petunjuk saya ketika saya bersama kalian. Nah sekarang ketika saya jauh dari kalian, hendaknya kalian lebih taat lagi. Berusahalah terus untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi kerjakanlah keselamatanmu. Lakukanlah hal-hal yang baik sehingga kalian tetap hidup sejahtera. Lakukanlah hal itu dengan penuh rasa hormat. Jadi kerjakanlah keselamatanmu, lakukanlah hal-hal yang baik, hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Buah-buah di mana kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah keselamatan dapat kita peroleh dari perbuatan atau pekerjaan kita? Lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, apakah keselamatan dapat kita peroleh dari perbuatan atau pekerjaan kita? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelesaikan masalah dosanya dengan kekuatannya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, dengan hartanya sendiri. Mungkin dia berbuat amal, berbuat baik. Karena ada pandangan lain berkata nanti ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau perbuatan baik lebih banyak maka akan masuk surga, selamat. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan perbuatan dalam hidupnya penuh dengan dosa. Jadi kalau ditimbang-timbang sebaik apapun orang itu, perbuatan jahat masih lebih besar, lebih banyak nilainya. Jadi bagaimana bisa selamat? Nah, kalau perbuatan baik kita, usaha kita tidak bisa. Nah keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Kita akan baca bersama-sama, ini penting bagi kita. Jadi kalaupun kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi berbuat baik itu kita kerjakan, itu namanya kerjakanlah keselamatanmu. Ya, oleh karena kita sudah diselamatkan, salah satunya berbuat baik, amal, ya berbakti, ya gitu ya.
Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini jelas. Itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, cuma-cuma karena memang kita tidak bisa beli. Ya, kita diselamatkan oleh iman kita, dipercayanya kita kepada Yesus, dan dosa kita itu diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Kita mau kasih berapa harga untuk keselamatan kita? Kita bisa taksir berapa nilai darah Yesus? Apakah kita bisa bayar? Apakah kita bisa lakukan perbuatan baik kita untuk menggantikan darah Yesus? Enggak bisa. Sebab darah Yesus, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus, dan hanya darah itu yang bisa membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Jadi dari kita adalah iman, percayanya kita kepada Dia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu anugerah. Kalau berbicara tentang mujizat, inilah mujizat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kita diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau begitu, apa artinya? Ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, kita melihat ya, apa artinya kerjakan keselamatanmu. Nah, artinya adalah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang percaya, itu yang harus kita kerjakan. Ingat ketika murid-murid diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian di ayat 20. Mari kita lihat. Matius 28 ayat 20. Ya, sudah ketemu Matius pasal 28 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 20. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kerjakan keselamatanmu. Nah, setelah murid-murid pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, kemudian ada orang yang percaya, yang mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang itu mendengar firman Allah, kemudian mereka percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Kristus, dan disebut mereka sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah, setelah mereka percaya, setelah mereka dibaptis, itu tidak berhenti sampai di situ. Oh, saya sudah dibaptis. Oh, saya sudah percaya, berhenti. Tidak. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Ajarlah mereka. Nah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Inilah ya yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu. Jadi saudara dan saya sudah menerima keselamatan itu, tetapi tidak cukup kita berhenti sampai di situ. Nah, hidup ini harus kita isi dengan hidup yang benar. Dengan hidup yang sesuai dengan firman Allah, dengan hidup yang berkenan kepada Allah, yang sesuai atau yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Kerjakan keselamatanmu. Jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ada firman Allah, ada perintah Tuhan, ada petunjuk yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Lakukanlah itu. Kerjakanlah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus bertobat, dia tadinya penganiaya orang percaya, mengikut jalan Tuhan, dia tangkap, dianiaya, tapi kemudian dia berjumpa dengan Yesus dan menjadi hamba Allah. Nah, setelah dia bertobat, dia berkata begini,
Ketika Rasul ini bertobat, ia mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Terjadi perubahan. Ia berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, jadi kita sudah selamat. Yang ada di dalam kita adalah Kristus, bukan akunya lagi. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, keakuan kita, kedagingan kita masih menggoda, masih berusaha ya mempengaruhi hidup kita. Keinginan-keinginan daging masih terus kita lakukan. Nah, Rasul Paulus katakan matikan itu. Nah, di situ waktu kita digoda oleh keinginan-keinginan daging itu, mau ditarik lagi melakukannya, kita berjuang mematikannya. Ini pekerjaan kita. Ini yang maksud, kerjakan keselamatanmu, lakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang diajarkan oleh firman, yang diberitahukan oleh firman. Dan juga Paulus berkata, kalau ya hidup, maka hidupnya adalah hidup yang menghasilkan buah. Jika aku hidup, hidup yang menghasilkan buah. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Lakukan segala hal yang diajarkan oleh Tuhan. Lakukan segala hal yang diperintahkan oleh firman Allah. Lakukan segala hal yang berkenan kepada Allah. Jadi dalam hidup kita hari lepas hari harus sepadan dengan firman. Harus sepadan dengan kehendak Allah. Dan ini perlu perjuangan. Tidak serta-merta kita berkata, aku percaya kepada Yesus. Kemudian kita langsung hidup kita diubahkan sekejap. Tak bernoda lagi. Tidak. Yang dulu kita suka pemarah. Ya masih digoda untuk sebentar-sebentar marah. Mungkin ada di antara kita punya pengalaman itu. Aduh, saya kok mau marah lagi. Mulai berjuang untuk menghadapinya. Yang tadinya pikiran kita suka kacau. Ya, berpikir negatif. Ya, kita digoda lagi, kemudian kita harus berjuang. Pikiran negatif kita harus taklukkan, kita harus mematikan. Nah, perjuangkan lagi. Yang tadinya kita suka membalas. Ya, kemudian Tuhan katakan kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian kita harus berjuang lagi. Itu maksudnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Bahwa kita mengerjakan keselamatan itu. Ini penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kita lakukan mengerjakan keselamatan. Jadi dapat diartikan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berbuah lebat dan manis. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita hidup yang menghasilkan buah lebat dan manis. Bukan yang kecut. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan murni. Ya. Di ayat 14 dan 15 mari kita lihat bersama-sama. Ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah menemukan? 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi waktu kita melakukannya, saya percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Kita lakukan dengan tanpa berbantah-bantah, tidak protes, tidak bersungut-sungut. Kita menjaga diri kita supaya tidak ada celah, supaya orang tidak mencela kita. Dia katanya orang percaya tapi gaya hidupnya coba lihat, kacau balau. Lihat itu, kehidupan bapak itu, lihat kehidupan ibu itu, lihat kehidupan om itu, lihat kehidupan tante itu, kok kayak gitu sih? Katanya orang percaya, katanya orang benar. Nah, kenapa orang bisa berkata seperti itu?
Karena orang-orang itu tadi tidak menunjukkan kesaksian hidup yang benar. Akhirnya dicela. Ya, akhirnya ngapain saya menjadi orang percaya kalau hidup seperti itu? Nah, supaya jangan seperti itu, maka kita kerjakan keselamatan kita. Kita lakukan yang baik dan benar yang berkenan kepada Allah dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah, apa saja yang mau kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian lain dikatakan begini. Ya, terjemahan lain. Apapun yang saudara lakukan janganlah mengeluh dan berbantah-bantah. Oh, saudara lakukan firman Allah, saudara mulai setia melayani, setia membantu orang, jangan berbantah, jangan mengeluh. Oh, saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain, lakukan dengan murni, jangan mengeluh, jangan berbantah-bantah. Supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara sebagai anak-anak Allah di dalam dunia gelap yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala. Saudara harus hidup suci, bersinarlah di antara mereka seperti mercusuar. Wah, ini. Jadi kita tidak berbantah-bantah, tidak mengeluh. Ya, kita lakukan semua dengan penuh sukacita. Misalnya, apa yang harus kita kerjakan? Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan karunia kepada kita. Maka talenta atau karunia itu lakukan, kerjakan selagi ada waktu. Ada seorang tuan yang bepergian jauh. Dia mempercayakan kepada hamba-hambanya 5 talenta. Dia mempercayakan juga ada yang 2 talenta. Dan dia percayakan juga dengan 1 talenta. Nah, yang dapat 5 talenta mengerjakannya. Dikembangkan, dilakukan dengan giat, dia berjuang. Yang 2 talenta juga mengerjakannya, dia kembangkan talenta itu. Dia kembangkan, tetapi yang 1 talenta, yang menerima 1 talenta, hamba ini mengambil talenta itu dan menguburkannya, tidak dikembangkannya. Kemudian Tuhan itu datang. Yang hamba yang mendapat 5 talenta menghadap Tuhan itu dan berkata, Tuhan 5 talenta yang Tuhan berikan sekarang ini menjadi 10 talenta. Ada hasilnya, dikembangkan dan berhasil. Tuhan itu berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia, mari masuk. Baik sekali engkau hambaku yang setia, mari masuk. Kemudian yang 1 talenta berkata, ini Tuhan 1 talenta tak kembalikan. Ya Tuhan kan begini-begini, banyak sekali alasannya. Kemudian Tuhan itu berkata, kamu hamba yang jahat. Kemudian apa yang ada pada diambil dan campakkan orang ini. Ini ada orang gak suka, ada orang yang mengejek, gak peduli dengan mereka. Yang aku tahu aku harus melayani Tuhan. Jadi pelayanan kita tidak terganggu oleh karena orang lain mungkin mengejek kita, menghina kita, mengolok-olok kita, atau tidak memberikan penghargaan kepada kita pada kita sudah melayani. Gak ada masalah karena kita melayani dengan murni. Mungkin kita punya karunia membantu orang lain. Ada seseorang yang punya kepekaan khusus. Nggak ada orang yang susah. Ada banyak orang yang melihat. Kadang-kadang hanya 1 orang yang tergerak menolong orang itu. Yang lain cuek saja, diam saja. Nah, orang yang diberikan karunia untuk lekas membantu orang lain, lakukan itu. Tanpa bersungut-sungut, tidak usah berkata, kalian kok gak mau bantu sih? Kenapa harus saya? Gak usah, biarkan orang itu gak mau membantu. Tapi saya mau bergerak untuk membantu. Maka kita lakukan itu, membantu orang lain dengan tulus. Tanpa berbantah-bantah, tanpa mengeluh, tanpa protes, dan tanpa meminta imbalan. Amin. Lakukan dengan tulus. Oh, Tuhan memberikan kepada kita hati yang sungguh menasehati orang lain. Ada orang-orang yang memang punya karunia menasehati orang lain. Kalau dia melihat orang tidak melakukan hal yang baik, dia akan datang dan berkata, Mas, Mbak, Mbok, pekerjaanmu ini gak benar, kamu harus tinggalkan. Tetapi ada risikonya. Kadang-kadang dibalas dengan menyakitkan hati. Alah, kamu urusin aja urusanmu, ngapain urusin orang lain? Ya, saya pernah mendapatkan hal seperti itu. Ya, jadi dulu waktu masih anak muda,
Nah kemudian saya baru belajar firman Allah, masih menggebu-gebu. Nah waktu itu saya dulu merokok tapi kemudian berhenti dan dikatakan merokok itu membahayakan dan itu berdosa. Wah saya lagi menggebu-gebu nih. Kemudian ketemu teman dan saya katakan, hei teman, merokok itu merusak, kamu jangan merokok, berhenti sudah. Jawabannya apa? Bukan uangmu beli rokok. Uang beli rokok, uangku ngapain lu ngurusin saya? Nyakitin enggak? Nyakit enggak? Sakit loh. Dibawa untuk ke jalan yang benar kok malah marah. Ya. Menasihati tidak gampang. Nah kemudian apakah ketika ketemu dengan orang seperti udahlah nggak usah nasihati, biarin aja deh. Firman Tuhan tadi Hezkiel berbicara begini, kita lihat orang lain bersalah dan kita diam saja dan orang itu mati dalam kesalahannya, kita dituntut loh. Kenapa kamu diam lihat saudaramu bersalah? Kenapa nggak kamu ingatkan? Oh kemudian kita ingatkan orang itu, tapi kebalikannya dia melawan. Jangan urusin saya. Ya, nggak usah sok-sok pahlawan, nggak usah sok-sok pendeta, nggak usah sok hebat menasihati saya, sok rohani kamu. Ya terserah, itu harus kita terima. Tapi karena kalau orang itu nanti celaka, ya itu sudah urusannya. Darahnya tertimpa buat dia, bukan kita lagi. Jadi kalau Tuhan berikan hati, karunia kepada kita untuk menasehati, maka menasehatilah dengan tulus. Ya, nasihati. Kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk memberi tumpangan kepada orang lain, ya mari kita lakukan dengan sukacita. Ya tanpa harus pamrih. Ya jangan sampai kita berkata, kamu sudah saya tolong loh. Ya kalau saudara menolong orang lain, tidak usah diceritakan, biarkan Tuhan saja yang tahu bahwa kita sudah menolong orang itu. Amin. Amin. Jangan diumumkan seluruh dunia. Ya jangan sampai buat status di Facebook, orang itu sudah saya tolong ya, memang terlalu orang itu. Sekarang dia kok begini, enggak usah. Jadi kita tolong dengan tulus, sekalipun nanti ya balasannya tidak seperti yang kita harapkan enggak masalah. Yang terpenting kita lakukan yang terbaik. Mungkin kita memberi persembahan kita. Ya, berikan dengan sukacita. Firman Tuhan katakan berikan dengan sukacita. Tanpa paksaan. Ya, ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, lakukan dengan tulus, lakukan dengan sukacita, jangan berbantah-bantah. Ketika kita mengasihi orang lain, tetapi orang itu jahat loh kepada kita, orang itu tidak suka kepada kita, apakah kita harus mengasihi dia? Iya, firman Tuhan katakan kasihi sesamamu manusia. Bahkan musuh kita kasih juga, kita doakan. Wow, tidak gampang. Kerjakan keselamatanmu. Aduh, berarti saya harus mengasihi. Iya, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang belum percaya, yang tidak mengenal Tuhan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal itu. Jadi kita lebih lagi. Orang itu berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihinya. Jangan sampai ada dendam di dalam hati kita kepada seseorang. Amin. Kerjakan keselamatanmu. Jadi kita lakukan itu semua dengan tulus. Mengasihi orang lain, berbuat baik. Karena untuk itu kita dipanggil untuk melakukan hal yang baik. Tetapi berbuat baik ini bukan untuk kita selamat, bukan. Berbuat baik, kerjakanlah keselamatanmu. Salah satunya perbuatan kita, perbuatan baik. Jadi ini adalah sesuatu yang kita lakukan di mana kita sudah diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerjakan keselamatanmu. Lakukan sesuatu yang benar, yang diajarkan oleh firman Allah, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat. Supaya kita menjadi berkat, kita kerjakan semuanya itu dengan murni, dengan sukacita. Yang kedua, ya kita kerjakan dengan berpegang pada firman kehidupan. Di ayat yang ke-16, mari kita buka firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 16, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau HP-nya. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 16. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, ini. Jadi tidak percuma kita mengerjakan keselamatan kita. Sekalipun ada resiko yang harus kita alami. Ya, dikatakan bersusah-susah. Jadi Rasul Paulus membuktikan sendiri bagaimana dia mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana dia melayani dengan gigih. Bagaimana dia mempertahankan imannya. Bagaimana dia harus melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Bagaimana untuk itu dia harus mengalami penganiayaan. Dilempar dengan batu, diejek, dimasukkan ke penjara. Ya, dia dibelenggu. Tetapi dia berkata, aku yang lakukan ini semua seperti seorang yang sedang berlomba mengejar sesuatu yang berkenan kepada Allah. Jadi sesuatu yang dilakukan ini tidak percuma, tidak sia-sia. Ya, ada hasil di mana nanti ketika hari Kristus, ya, hari penghakiman itu, hari penentuan itu, dan ketika kitab kehidupan itu dibuka, nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan itu dipanggil dan kemudian masuk surga. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi ada pahala, ada mahkota yang akan dibagikan kepada setiap orang yang mengerjakan keselamatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak hanya sekedar masuk surga, tapi ada nanti mahkota. Ya, kalau kita nanti belajar ada 5 mahkota. Ya, salah satunya ada mahkota kehidupan. Ya, mahkota abadi. Ya, jadi ada mahkota-mahkota. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan mahkota itu? Itu kita lakukan selagi kita hidup. Jadi apa yang kita buat sekarang, kerjakanlah keselamatanmu itu adalah untuk upah yang akan kita terima. Hadiah yang akan kita terima. Tidak hanya kita menerima hadiah masuk surga, tetapi nanti bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita mengenakan mahkota itu. Dan kita persembahkan mahkota itu kepada Allah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, lihat sesuai dengan Alkitab atau tidak. Sesuai dengan firman Allah atau tidak. Jadi kerjakanlah keselamatanmu. Lakukan segalanya yang sepadan dengan firman Allah. Ketika kita di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, maka kembali kepada firman. Lihat firman Tuhan. Apakah Tuhan izinkan aku melakukan hal ini atau tidak? Firman Tuhan jadi jawabannya. Jadi berpeganglah pada firman. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Dia tidak ada sia-sia. Pada saat nantinya kita akan bermegah oleh karena kebenaran firman Allah. Satu ketika Rasul Paulus berkata begini, penderitaan sekarang yang aku alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dibandingkan dengan mahkota yang akan dia terima. Dibandingkan dengan sukacita besar bersama dengan Allah. Jadi dia siap juga mengalami penderitaan itu. Saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan firman Allah, maka dalam perjalanan hidup kita, kita tidak akan kecewa sekalipun kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Amin. Pegang firman Tuhan. Ya, nanti kita lihat dalam Filipi ini juga bahwa dikatakan kepada kamu dikaruniakan tidak hanya percaya saja kepada Kristus, tapi juga karunia untuk menderita untuk Dia. Jadi kalaupun akhirnya Tuhan izinkan kita bersusah-susah, berjuang melakukan, mengerjakan keselamatan kita, ini sesuatu yang baik dan benar, bukan sia-sia, bukan percuma. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu melayani dengan gigih. Tidak sia-sia Bapak Ibu berjuang mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan daging. Ya, tadinya kita suka sekali berkata-kata yang tidak benar. Kerjakan keselamatanmu.
Nah, perkataan-perkataan yang tidak benar harus kita singkirkan, maka kita matikan. Tidak percuma kita mematikan ya perkataan-perkataan yang tidak benar itu. Oh, tadinya saya tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian sebagai anak-anak Tuhan, kerjakan keselamatanmu, kendalikan dirimu, kuasai dirimu. Tidak sia-sia kita menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Amin. Jadi lakukan sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kerjakan keselamatan dengan berpegang pada firman Allah. Artinya yang kita lakukan haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah, yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan dan ada pahala bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap bersukacita dalam segala hal. Ketika kita mengerjakan keselamatan itu, tetap kita kerjakan dengan sukacita. Bahagia, padahal ada tantangan, ada kesusahan, tetapi tetap bersukacita. Kita membaca ayat 17 dan 18. Kita buka Alkitab kita, HP-nya yang ada Alkitab. Kita baca bersama-sama ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi Rasul ini sedang dalam penjara. Ya, kenapa dia di penjara dan mau menerima itu? Karena dia sedang mengerjakan keselamatannya. Nah, ketika dia di penjara, oleh karena dia melayani demi jemaat, demi iman jemaat, demi orang-orang lain supaya dengar Injil, dia siap mengalami itu semua. Dan dia berkata, sekalipun darahku dicurahkan, sekalipun aku mati, sekalipun aku dibunuh, nah, aku tetap bersukacita. Aku tidak akan kecewa menjadi pengikut Kristus. Aku tidak akan mundur dari pelayanan. Aku akan tetap setia melayani. Jadi kalau aku bersukacita dengan situasi yang kualami, kalian juga harus bersukacita. Dia mau berkata kepada jemaat di Filipi, kalian jemaat di Filipi tetap bersukacita. Ini memang penganiayaan sedang terjadi dan kita alami bersama, aku pun alami itu. Jadi kalau kalian mengalami itu, tetaplah bersukacita. Kerjakan keselamatanmu, jangan mundur, lakukan yang baik, tetap bersaksi, bertahan dan tetap berkata, saya sebagai pengikut Kristus, jangan mundur. Maka Rasul Paulus berkata, oleh karena pemenjaraannya, ya minggu lalu kita sudah belajar itu, Injil diberitakan, Injil dikenal di mana-mana. Jadi jemaat jangan mundur, jangan menyesali diri menjadi pengikut Kristus. Ya, jangan menyesali diri sebagai orang percaya. Kok saya jadi orang percaya kok tantangannya begini ya? Kok ada penganiayaan sedemikian ya? Kok akhirnya usaha saya juga mengalami tantangan yang besar? Kok saya tidak bisa naik posisi atau naik jabatan oleh karena iman saya? Jangan mundur, tetap bersukacita, lakukan yang baik dan benar, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, kerjakan keselamatanmu itu, lakukan, dan tetap kita lakukan dengan sukacita. Amin. Amin. Tetap bersukacita. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat-sangat nyaman sesungguhnya daerah kita. Kita sebagai orang percaya di daerah ini. Kita bebas memuji Tuhan. Kita bebas beribadah. Ya, kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sangat-sangat mengerti tentang kita, yang memberi peluang kepada kita. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain?
hamba-hamba Tuhan yang lain. Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan memberitakan kabar untuk kita doakan di satu negara di mana kita utus ya, Gekri dari Sinode mengutus beliau. Ketika ada orang yang percaya, mereka harus berhadapan dengan pihak keamanan setempat. Ya, orang yang percaya itu dipanggil, ya kemudian diintimidasi karena pindah kepercayaan. Tadinya dia orang ini tidak percaya Yesus karena dilayani percaya Yesus. Nah, dia pun mengalami penderitaan, mengalami hambatan. Tetapi karena ini panggilan Tuhan, tetap mereka mengikut Tuhan. Ada daerah-daerah tertentu yang begitu sulit beribadah, tetapi mereka tetap setia beribadah. Tetap memuji Tuhan. Kerjakan keselamatanmu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman itu dengan sukacita. Jangan mengeluh. Misalnya, wah kita mau membangun gereja. Misalnya, kita harus kerja bakti. Jangan mengeluh, jangan berkata kerja bakti lagi. Angkat pasir lagi. Ya, angkat semen lagi. Tidak, lakukan dengan sukacita. Oh, kita mau pelayanan, ada satu daerah yang harus kita layani. Tetapi ke daerah itu 3 jam harus jalan kaki. Jalan kaki lagi. Tidak, kita tidak bilang begitu. Oh haleluya, jalan kaki mengunjungi mereka di sana. Amin. Amin. Kok kayaknya gak ada aminnya nih. Ayo kita melayani. Naik apa Pak Pendeta? Ada mobil gak? Ada motor gak? Jalan kaki. Zaman sekarang jalan kaki. Terus kalau malam bagaimana di sana? Gak ada lampu lagi. Gak ada lampu. Terus sinyal ada gak? Gak ada sinyal. Gak ada sinyal. Pikir-pikir deh. Pikir-pikir. Tetapi Bapak Ibu saya lihat tidak seperti itu. Kemanapun Tuhan perintahkan untuk pergi, siap melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Oh mau beribadah, tiba-tiba hujan deras, ada mantel, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Amin. Jangan sampai Pak Pendeta hujan deras. Kan ada jas hujan, iya Pak Pendeta, tapi deras sekali hujannya. Hujan, terobos. Ada tantangan, terobos. Dan tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerjakan keselamatanmu. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Jadi mari kita isi kehidupan kita dengan baik dan benar. Apa yang diperintahkan Tuhan lakukan. Mungkin juga ada yang sangat berat, tetapi harus lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan murni, sesuai dengan firman Allah, dan kita lakukan dengan sukacita, maka apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan dan pada waktu yang telah Tuhan tentukan, kita pun akan menerima pahala, hadiah yang bernilai abadi.